Selamat datang kembali di channel JPS Official. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Salam waras dari Advokat Jan Ferdi Purba SHMH. Salam perjuangan. Kali ini kita membahas bagaimana berperkara di pengadilan agama mengenai cerai gugat. Simak ulasan berikut ini. Prosedur berperkara cerai gugat di pengadilan agama. Peradilan agama termasuk salah satu 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan agama ini adalah khusus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tentang agama Islam. Kali ini kita membahas bagaimana alur atau proses beracara di pengadilan agama dalam gugatan cerai. Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama. Dalam surat gugatan berisi identitas penggugat, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal penggugat, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum. Dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut penggugat berdasarkan posita. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, hadanah, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Membayar panjar biaya perkara melalui ban dan bagi yang tidak mampu miskin. Dapat berperkara secara prodeo cuma-cuma. Setelah perkaranya didaftarkan di pengadilan agama, kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang. Sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan. Panggilan disampaikan oleh jurusita dan disampaikan ke alamat penggugat dan tergugat. Namun jika saat dipanggil penggugat, tergugat tidak berada di tempat sedang keluar, panggilan disampaikan melalui lurah, kepala desa. Khusus apabila tergugat gaib. Panggilan kepada tergugat dilakukan melalui pengumuman di radio, antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak 1 bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang dengan jarak sekurang-kurangnya 3 bulan. Tahapan persidangan dilakukan hakim sebagai hakim mediator dalam upaya perdamaian atau tahapan mediasi. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat berdamai atau tidak? Jika mediasi tidak tercapai maka persidangan berikutnya untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan pertama, majelis hakim akan memeriksa identitas atau administri kelengkapan penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat boleh diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing dalam persidangan dengan menunjukkan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa. Yang tentu sebelum masuk agenda persidangan sudah didaftarkan terlebih dahulu ke panitera. Pihak penggugat atau kuasanya membacakan gugatannya dan dilanjutkan dengan jawaban oleh tergugat atau kuasanya dan biasanya majelis hakim menjadwalkan sidang di hari berikutnya untuk pembacaan jawaban. Setelah pembacaan jawaban oleh tergugat maka pihak penggugat untuk menanggapi melalui replik. Sidang berikutnya adalah menanggapi replik penggugat melalui duplik tergugat. Setelah terjadi jawab-menjawab dari para pihak, majelis hakim akan memberikan kesempatan untuk pembuktian bagi para pihak untuk mempertahankan atau memperkuat dalil-dalilnya. Bukti yang diajukan oleh pihak penggugat ditandai dengan tanda P1, P2 dan seterusnya seberapa banyak yang dimiliki oleh pihak penggugat. Dan demikian juga terhadap pihak tergugat yang mengajukan buktinya dengan ditandai dengan kode T1. T2 dan seterusnya sebanyak bukti yang dimiliki oleh tergugat. Setelah bukti surat telah selesai diperiksa maka untuk sidang berikutnya akan menghadirkan saksi, baik itu saksi dari penggugat maupun saksi tergugat. Saksi yang dihadirkan sebelum memberikan keterangan maka di dalam persidangan saksi akan disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi yang dihadirkan tergugat juga sama, akan disumpah sebelum memberikan keterangan di muka sidang. Persidangan selanjutnya maka majelis hakim akan memeriksa kesimpulan yang telah disiapkan oleh para pihak dan biasanya dalam persidangan ini tidak ada lagi proses tanya jawab antara para pihak. Dengan menyerahkan kesimpulan secara tertulis oleh para pihak maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Sebelum pembacaan putusan majelis hakim akan bermusyawarah. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia, pasal 19 ayat 3, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak.
Dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan, dissenting opinion. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Bagi pihak yang tidak menerima hasil putusan maka ada upaya hukum banding atas putusan tersebut. Dan jika perkara atau putusan sudah berkekuatan tetap maka akte cerai akan diterbitkan dan sudah bisa lagi untuk memikirkan kawin lagi. Hahaha. Begitulah alur atau proses berjalannya sidang ya Sobat Hukum. Jika Anda butuh konsultasi mengenai perceraian bisa juga dikontak kami. Konsultasi gratis. Jika konten ini bermanfaat silahkan Anda bagikan buat teman atau saudara daripada disimpan sendiri.